Oke, kita mau bahas kenapa bisa ada pasal kedudukan anak luar nikah ya. Kan teman-teman pernah nggak nonton tentang ada perempuan yang dia ngaku-ngaku bahwa anaknya itu adalah anak biologis dari Denny Sumargo. Atau ada Mbak Weni yang dia mengaku dan menuntut kedudukan anak luar nikah antara putrinya dengan Rezky Aditya. Pernah dengar kan? Nah, jadi kita mau membahas kenapa bisa zaman sekarang ini beberapa perempuan menuntut hak anak luar nikah. Karena zaman sebelumnya itu peraturannya menyatakan bahwa tidak ada hubungan perdata, teman-teman. Jadi tidak ada hubungan perdata antara anak nikah siri atau anak luar nikah dengan laki-laki atau ayah biologisnya. Jadi kenapa bisa muncul peraturan ini? Itu di diprakarsai atau kenapa bisa muncul? Itu sebenarnya diusahakan oleh seorang perempuan yang bernama Ibu M ya, Ibu Aisyah Muchtar ya, yang biasa dipanggil dengan Macica Muchtar. Beliau itu adalah artis kenamaan pada masa pada masa Orde Baru ya, masa Soeharto. Ketika itu dia menikah siri pada tahun 93, dia menikah siri dengan seorang menteri, ya mantan menteri ya, pejabat menteri pada masa era Soeharto. Jadi Bapak M ini kan sebenarnya sudah punya istri ya. Lalu kemudian dia nikah siri pada tahun 93 dengan Ibu M. Nah, pada tahun 96 lahirlah seorang putra yang bernama M ya. Jadi kita tidak perlu sebutkan gamblang nama putranya, yang jelas melahirkan seorang putra. Nah, ketika putranya itu berusia 2 tahun, ya kurang lebih begitulah ya, baru ternyata terjadi perceraian antara Ibu Macica Muchtar dengan Bapak Murdiono. Terjadi perceraian di antara mereka. Nah, ketika putranya ini sudah berusia 2 tahun, ternyata Bapak Murdiono tidak mau mengakui bahwa itu adalah putranya, bahkan tidak mau memberikan nafkah, teman-teman. Oleh karena itu ya, Ibu M sebenarnya merasa kayak ya sudahlah gitu ya. Cuman karena ternyata putranya ini kesulitan, teman-teman, kesulitan untuk mengurus berkas-berkas, apalagi kalau mau masuk sekolah atau apa-apa, pendataan ke kantor pencatatan itu kan harus ada akta lahir, teman-teman. Kalau tidak ada akta lahir ya susah. Nah, akta lahir ini itu kan ada kalau sudah ada buku nikah, teman-teman ya. Nah, masalahnya nggak ada buku nikah. Jadi karena kesulitan mendapatkan hak-hak anaknya, maka pergilah Ibu Macica Muchtar untuk mengajukan untuk mengajukan asal usul anaknya, hak-hak anaknya itu ke pengadilan agama. Sampai di pengadilan agama, ternyata Ibu M ini ditolak pengusulan atau pengajuannya. Kenapa bisa ditolak? Itu karena ya nggak ada buku nikah. Dan anak nikah siri itu dianggap hukum sebagai anak luar nikah ya, berdasarkan pasal 43. Jadi Ibu Macica Muchtar ini terkendala dengan pasal 43 tentang anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi stop sampai di situ. Tidak ada hubungan perdata antara Ibu Macica Muchtar dengan putranya, dengan Bapak Murdiono, tidak ada hubungan perdata ya. Oleh karena itu, pergilah Ibu M ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan uji material terhadap pasal 43 dan pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan nikah. Sampai di Mahkamah Konstitusi itu pada tahun 2010 ya pengusulannya ya. Jadi Ibu Macica Muchtar pada tahun 2010 itu mengajukan judicial review atau penggugatan terhadap pasal 43 ini dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusannya yang merubah ketentuan pasal 43 tadi, teman-teman. Yang awalnya anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah, ditambah. Nah, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, itu pun ditambah menjadi dengan laki-laki atau dengan ayah biologisnya dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang menunjukkan adanya hubungan perdata itu. Nah, setelah adanya pembaharuan terhadap pasal 43 ini, Ibu Macica Muchtar pun pergi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2012. Dengan bermodalkan pasal 43 ini, Ibu Macica Muchtar pun pergi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan yang paling
menyedihkannya ya kan, gini ya. Kan Ibu Macica Muhtar sebenarnya kan dia menuntut apa ya? Menuntut supaya pernikahannya disahkan ya, pertama. Yang kedua, supaya anaknya diakui oleh hukum. Ternyata Mahkamah Konstitusi itu tidak mengabulkan perubahan undang-undang tentang pencatatan nikah. Jadi Ibu Macica Muhtar tetap dianggap sebagai wanita yang tidak ada kaitannya dengan Bapak Murdiono gitu ya. Tapi Mahkamah Konstitusi mengabulkan pasal 43, yaitu anaknya ini bisa kemungkinan mendapatkan hak gitu ya, mendapatkan hak. Nah, baru pada tahun 2012 itulah Ibu Macica Muhtar pun pergi ke Pengadilan Jaksel, Jakarta Selatan, Pengadilan Agama. Ternyata Pengadilan Agama teman-teman pada tahun 2012 itu menolak. Jadi ditolak. Jadi kalah Ibu Macica Muhtar teman-teman. Putranya tetap dianggap hukum tidak memiliki hubungan perdata. Padahal sudah menikah siri, sudah menikah secara agama sudah sah, hanya saja tidak dicatatkan. Karena mengalami kekalahan pada Pengadilan Agama tingkat 1, maka Ibu Macica Muhtar pun pergi untuk mendapatkan hak-hak anaknya ke Pengadilan Agama Tinggi ya, Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta. Pas sampai ke pengadilan untuk banding, ternyata Ibu Macica Muhtar pun mengalami kekalahan teman-teman. Putranya tetap dianggap hukum tidak memiliki hubungan perdata ya. Ya, walaupun seperti itu teman-teman, Ibu Macica Muhtar tetap berusaha keras supaya anaknya ini mendapatkan haknya. Maka Ibu Macica Muhtar pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tahun 2014. Naasnya teman-teman, pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi menolak mentah-mentah apa pengusulan dari Ibu Macica Muhtar. Bayangkan teman-teman ya, hanya untuk mendapatkan hak seorang anak saja yang sudah ada pasalnya itu tetap ditolak oleh Mahkamah Agung teman-teman. Ya, tapi ya walaupun begitu tidak sia-sia sebenarnya perjuangan Ibu Macica Muhtar. Karena dengan adanya perjuangan Ibu Macica Muhtar, maka terjadilah ketentuan hukum yang baru tentang kedudukan anak luar nikah. Yang sebelumnya tidak ada memiliki hubungan perdata, kemudian memiliki hubungan perdata itu hanya saja ya ditolak. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Kenapa Mahkamah Agung menolak teman-teman? Kenapa Mahkamah Agung tidak mengakui? Padahal pada tahun 2013 ya kalau tidak salah, itu Pengadilan Negeri Surakarta. Di Pengadilan Negeri Surakarta itu pernah ada kasus di mana ada perempuan dan laki-laki, dan mohon maaf saya harus gamblang mengatakannya bahwa mereka kumpul kebo. Mohon maaf, mereka tinggal di satu rumah di mana mereka tidak ada ikatan pernikahan. Setelah karena itu ya, cuman ya kenapa mereka bisa tinggal serumah tanpa menikah? Itu ternyata orang tuanya tidak memberikan izin teman-teman, sehingga mereka melarikan diri dari orang tuanya. Oleh karena itu pun mereka tinggal. Nah, ternyata lahirlah seorang anak teman-teman, karena mereka pun berpikir, oh kasihan anak kita ya, akan sulit untuk mengajukan akta lahir atau apa-apa, susah semua teman-teman. Karena sekarang ini harus ada kakak, harus ada buku nikah, harus ada akta lahir untuk mengurus semuanya teman-teman. Bahkan ketenaga kerjaan harus ada itu teman-teman. Maka pasangan ini pun mereka menikah siri. Akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahannya secara siri pada tahun 2013 pasca yang melakukan kumpul ya ini seperti itulah ya teman-teman, mohon maaf ya. Akhirnya mereka pun menikah ya, karena ya seperti itu pertimbangannya. Maka mereka pun pergi ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengajukan hak anaknya teman-teman. Karena ya berdasarkan hukum kan anaknya itu kan dianggap sebagai anak luar nikah ya. Jadi mereka mengajukan pengusulan asal-usul anak. Tapi bukan alhamdulillah, mohon maaf ya. Ya alhamdulillah juga ya. Ternyata anaknya ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi anaknya ini memiliki hubungan perdata. Kenapa bisa begitu? Kenapa Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan? Karena ada pengakuan dari si laki-laki. Karena ada pengakuan dari si ayah. Jadi kalau tidak ada pengakuan dari seorang laki-laki atau ayah itu agak sulit untuk mendapatkan hak-hak anak teman-teman. Nah, lalu kenapa Ibu Macica Muhtar yang dimana putranya itu nikah secara agama sah teman-teman, tapi tidak dikabulkan? Kenapa bisa seperti itu?
itu ternyata karena ada asas hukum di mana hukum itu tidak berlaku surut. Hukum yang tidak berlaku surut itu maksudnya gini, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak anak luar nikah itu ada pada tahun 2010. Sedangkan anak dari Macica Muhtar dan Murdiono ini lahir pada tahun 96. Artinya bahwa pasal terbaru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang pada tahun 2010 ini tidak bisa mengcover hak-hak anak yang lahir sebelum tahun 2010. Jadi anak-anak luar nikah boleh mendapatkan haknya kalau anak-anak itu lahir setelah tahun 2010, teman-teman, yaitu tahun keluarnya putusan ini. Jadi begitu ya. Jadi ya hukumnya tidak berlaku surut. Jadi nggak mendapatkan hak keperdataan, teman-teman. Iya itu ya, kasihannya ya anak nikah siri ya. Perjuangan Ibu Macica Muhtar. Ya terlepas dari ya kontroversial tentang mereka melakukan poligami siri, teman-teman, tapi ya ini soal hak anak, teman-teman. Ya apa salahnya pengadilan untuk mensahkan soal hak anak ya, tapi ya namanya juga peraturan di Indonesia ya, ada asas hukum tidak berlaku surut. Jadi ya hanya berlaku pada tahun 2010, hanya berlaku bagi anak-anak yang lahir tahun 2010 ke atas gitu ya. Nah itulah sejarahnya, teman-teman, kenapa bisa muncul pasal itu ya, pasal terbaru tentang kedudukan anak luar nikah. Jadi sebelumnya tidak ada itu, teman-teman. Jadi tidak ada hubungan antara laki-laki yang menyebabkan kehamilan dengan anak biologis, nggak ada hubungan, teman-teman. Kenapa bisa memiliki hubungan perdata? Itu karena perjuangan dari Ibu Macica Muhtar. Jadi ya Ibu Macica, saya berterima kasih sekali kepada Anda. Andalah pejuang hak-hak anak luar nikah di Indonesia ini ya. Karena ya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 7, setiap anak tanpa terkecuali itu berhak mengetahui siapa orang tuanya, berhak diasuh oleh orang tuanya. Kalau dikatakan berhak diasuh oleh orang tuanya berarti diasuh oleh ayahnya juga. Oke, memang mungkin Anda tidak bisa menjadi wali bagi dia laki-laki, atau Anda tidak bisa menjadi memberikan warisan, tapi setidaknya Anda sebagai laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang anak ya, bertanggung jawablah dalam pemberian nafkah dan bertanggung jawablah dalam pemberian pendidikan, bertanggung jawablah dalam menjamin kehidupan anak ini. Karena setiap anak lahir itu fitrah, dia suci, dia tidak tahu apa-apa, teman-teman. Ya begitu ya. Makanya sekarang ini ya ada beberapa perempuan yang mengajukan itu ya, bahkan anak hasil hubungan zina ya, itu mengajukan itu ya karena ada pasal terbaru itu, teman-teman. Saran saya lagi ya kepada laki-laki ya, Anda jangan suka menebarkan benih kemana-mana, karena ya nanti beberapa tahun kemudian datang seorang perempuan membawa anak, terus digugatlah kamu, padahal kamu sudah menikah. Nah kira-kira nggak goncang itu pernikahan kamu kalau tiba-tiba ada perempuan bawa anak gitu ya, terus diajukan ke pengadilan agama, ke pengadilan ya akan mensahkan, teman-teman. Pengadilan akan memutuskan sebagaimana putusan tentang Rizky Aditya itu kan dikabulkan oleh hakim. Gimana itu ceritanya? Nah itu gimana itu ceritanya kalau Anda menanam benih, menebar benih di mana-mana ya, begitu ya. Demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya saya berjuang dari kepanasan. Ini panas sekali, teman-teman. Jadi saya membawa kacamata untuk menghindari kepanasan ini. Oke. Bye.